Berdiri. Panganjali umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Yogi. Biasa menyambut guru yang datang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Hebat. Mantap sekali, selalu semangat. Dari pertemuan sebelumnya ketemu lagi, pertemuan sekarang ketemu sama guru. Ya. Sebelum belajar seperti biasa, duduknya kita atur biar nyaman. Ya. Yang keras, 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Ya. Berarti kalau udah semangat gini berarti kalau Pak Guru nanya apa kabar hari ini anak-anak? Asum kade luar biasa, siap belajar. Oke, yes. Sangat semangat ya. Nah, jadi dari Pak Guru lihat yang Pak Guru sampaikan sebelum penutup pelajaran sebelumnya, ya ini tentang pertemuan hari ini. Pak Guru langsung minta buat kumpul sama kelompoknya, kelompok A, B, C, D. Guru Masir sudah kumpul semua. Pak Guru sudah lihat hadir satu kelompok 4 orang semua ada. Jadi semua hadir. Kenapa penting Pak Guru sampaikan seperti ini? Menghindari kalian yang sedang sakit. Ya, walaupun Bapak Presiden kita, Bapak siapa? Jokowi Dodo. Presiden kita membuat keputusan atau membuat pernyataan bahwa masker tidak wajib lagi. Apa Pak? Hubungannya masker? Apa hubungannya masker sama kesehatan? Tentang COVID-19. Waktu COVID anak-anak belajar di mana? Nah, itu dia. Nggak bisa ketemu guru-guru ya. Nah, sekarang COVID-nya sudah sangat-sangat minimal atau sangat-sangat turun kasusnya. Makanya Bapak Presiden kita tidak mewajibkan sekarang pakai masker. Tetapi sangat mewajibkan menjaga kesehatan. Kita ambil yang baik-baik. Waktu COVID, sebelum COVID mungkin jarang cuci tangan. Waktu COVID rajin ya, sekarang tetap harus rajin. Ya, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ya, sementara bisa hadir semuanya. 4. Nah, semua datang juga Pak Guru lihat tepat waktu. Bagus. Apalagi yang piket tadi Pak Guru lihat sudah duluan datang ke sini. Bersih-bersih kelas, mengatur kelasnya biar berkelompok nanti. Oke? Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Pak Guru maunya yang paling belakang datang siapa? Hari ya tadi Pak Guru lihat. Ya, silakan Hari. Mungkin bisa memimpin doa temannya. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ari. Nah, dengan berdoa kita berarti bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan belajar hari ini dengan Pak Guru. Ya, sama-sama bersyukur. Nah, sebelum selanjutnya mulai kegiatan, alangkah baiknya kita menanamkan rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Semangat nasionalisme, ada yang tahu? Nasional apa? Kenegaraan. Ya, kenegaraan. Negara kita apa? Indonesia sudah jelas. Indonesia berlandaskan dengan Pancasila. Jadi nasionalisme artinya semangat tentang kepada negara Indonesia. Salah satunya apa? Kalian mungkin setiap Senin upacara itu salah satunya. Juga sebelum mulai kegiatan ini, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia
sama-sama. Ya. Guru setel langsung dari sini. Nah, sebelum bernyanyi silakan anak-anak berdiri. Silakan anak-anak duduk kembali. Ya. Selanjutnya sesuai dengan program pemerintah tentang pengembangan karakter Pancasila. Langkah baiknya kita juga melakukan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Mantap sekali ya. Walaupun dengan hal sederhana tepuk seperti itu bisa menenangkan penguatan karakter Pancasila. Ya. Nah, sebelum mulai kita warming up dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Luar biasa. Aduh, layarnya Pak Guru bermasalah sebentar ya. Nah, melanjutkan pertemuan selanjutnya masih kita tentang tumbuhan sahabatku. Jadi tentang tumbuhan. Bedanya anak-anak sudah mengantongi beberapa materi, beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan tumbuhan. Entah itu bagaimana caranya membuat kalimat untuk mendeskripsikan sebuah tumbuhan, ya, bagaimana perkembangbiakannya, terus di mana aja tumbuh negara tetangga kita, apakah ada ya, negara-negara tetangga. Makanya ini yang kemarin juga sudah kita bahas, tumbuhan bunga sepatu. Kalau kita mendeskripsikan tumbuhan, pasti ada namanya sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf itu pasti mengandung apa? Ide pokok. Nah, ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah suatu gagasan utama pada sebuah paragraf atau wacana. Ya, dalam sebuah wacana itu pasti panjang, dibagi beberapa paragraf. Ya. Satu paragraf ada ide pokoknya. Nah, sudah dibuat posternya oleh kelompok A. Lain nanti ikut pameran pengetahuan. Sedangkan untuk cara perkembangbiakannya, dia secara apa? Perkembangbiakan generatif apa vegetatif? Generatif. Berarti ada perkawinan, yaitu ini apanya namanya?
bagian-bagian dalamnya kepala putik dan benang sarinya. Nah, lebih jelas berarti poster kelompok B. Nah, selanjutnya ya ini tentang tumbuhnya, ini bukan hanya negara Indonesia saja. Negara-negara tetangga kita juga ada yang tumbuh. Salah satunya itu di negara Malaysia dan Kamboja. Malaysia, Kamboja, sama Indonesia punya suatu organisasi apa namanya? ASEAN. Ya, ini juga dibahas sama nanti kelompok C dan kelompok D. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita yaitu coba Diva. Kakaknya apa adiknya? Kakaknya apa adek? Coba yang nomor 1. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pameran pengetahuan, peserta didik mampu menyimpulkan informasi penting dari ide pokok setiap paragraf dari suatu wacana. Ya, bagus sekali. Pertama Diva dulu. Nomor 2 Didi. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pameran pengetahuan, peserta didik mampu mengidentifikasikan perkembangbiakan generatif melalui gambar dan manfaatnya dengan benar. Bagus sekali. Pertama Didi dulu. Nomor 3 Priani coba. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pameran pengetahuan, peserta didik mampu menuliskan kehidupan sosial budaya dari negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ya, bukan buat Priani. Di sini ada satu persamaan. Peserta didik itu kalian. Peserta didik mampu berarti kalian akan mampu. Yang pertama menyimpulkan informasi di pokok kan yang dibahas kelompok A, terus yang ini perkembangbiakan generatif dari kelompok B, ASEAN dari kelompok C dan D. Nah, di sini ada satu persamaan yaitu pameran pengetahuan yang dimana pertemuan kemarin sudah kalian buat produk yang akan dipamerkan. Ya, makanya di sini Pak Guru akan bagikan kembali produk tersebut mulai dari kelompok. Ini aku ini nomor D. Kelompok D ya. Kelompok A, silakan ke bangkunya masing-masing. Menghadap ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok C. Ya. Karena ini akan diskusi lagi. Yang dekat yang di sana bisa biar jauh-jauh. Yang kelompok E ya hadap ke kelompoknya masing-masing. Ya, kita bagikan. Kelompok iya. Di A. Nah, KPD-nya masih kelompok. Kelompok A. Ini kelompok B. Kelompok sudah sama aja. Sudah? Pak Guru sudah bagikan label kelompoknya. Ya, label kelompok masing-masing. Ada A, ada B, ada C. Sesuai dengan pengertiannya, pameran berarti ada sesuatu yang dipamerkan atau disampaikan, dijelaskan oleh suatu kumpulan atau suatu kelompok. Nah, di sini Pak Guru arahkan kalian untuk mencari tempat atau stand pamerannya. Apa itu Pak Guru? Ya kalau kalian jualan barang harus ada warungnya. Ya enggak? Ya enggak? Kalau jualan bensin harus ada pomnya. Ya enggak? Nah, kalau pameran pengetahuan
pengetahuan berarti harus ada dinding yang akan ditempelkan oleh hasil poster-poster kalian. Ya, di sini ada dinding masing-masing 1, 2, 3. Di sini 2 mungkin kelompok A, kelompok B, C sama D. Ya, jadi sesuai dengan kelompoknya ini udah benar ya di depan. Silakan anak-anak tempelkan dulu poster itu. Udah atur dulu bangkunya. Kita atur bangkunya. Kita atur dulu bangkunya. Berdiri semua, berdiri ya, biar gampang kita bawa ke tengah. Ayo, kita bawa ke tengah bangkunya. Ini dorong ke sini bangkunya, ayo cepat. Happy bersihin, Kenny. Aduh, itu ayo itu dorong. Sudah? Ke kelompoknya masing-masing dulu. Kelompok A di sini. Ayo. Depannya permisi. Kelompok A di sini. WC siswa weh. WC siswa. Kelompok B di sini. Kelompok B ayo. Buka, balik, buka. Kelompok B cepat sini. Ya. Kelompok C. Sana ya, kelompok D di sana tuh. Biar kelihatan di video. Sini, Ya, di kaca. di kaca. Itu levelnya udah bawa. Itu biliknya ada dulu. Silakan anak ke sini mengambil isolasi yang telah disediakan. Levelnya ini bawa nih levelnya. Level akuy. Oh yang sakit. Oh betul. Ini satu kelompok dua dia dua. Dua naruh label satu, naruh ini satu. Sebentar mungkin jagain posternya terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini, ya kan, anak-anak ini punya sendiri. Ya, perhatikan ke depan. Ini juga yang kelompok B punyanya sendiri. Yang kelompok C ini punyanya sendiri. Yang kelompok D ini punyanya sendiri. Ya. Untuk sebuah pameran berarti harus ada pengunjungnya. Nanti orang-orang yang ini misalkan kelompok D hanya tahu informasi kelompok D akan jadi pengunjung ke kelompok A, kelompok B, kelompok C. Untuk itu Pak Guru akan buat sebuah rombongan. Ya. Setiap kelompok akan dinomori sebuah rombongan. Mulai dari kelompok A dulu. 1, ini ambil gini ya. Taruh di apa namanya? Ini taruh di 2, 3, 4. 1,
ambil itunya. 2, 3, 4. Ambil itunya, ambil itu. Si paling berebut. 2. Ini lu. Wih. Sama lagi. Ya. Lu. Apa yang lebih? Siapa yang lebih indah? Oh ini lagi. Udah dah. Ambil sini. Lu. Udah. Bangun. Bangun. Ngapain? Yang 4 ini. Udah langsung kalian kelompok A rombongan 1 di sana. Rombongan nomor 1. Perhatikan di layar mungkin bisa. Begini itu. Ya. Kelompok A nanti muter. Yuk. Rombongan nomor 1 di poster A. Sudah. Rombongan nomor 2 poster B. Cepat bergerak, cepat bergerak. 3, B 4. Bareng-bareng ya, sama aja. Gak apa-apa. Ini rombongan sama aja. Sudah? Jadi kelompoknya Mata siapa? Di sana. Kelompoknya ini siapa di sana? Epian. Yang masih angkat tukar aja biar enggak tahu sendiri. Saya jadi. Ayo. Kita sini dari Epian. Ayo. Terangkan, terangkan. Apa? Biar ada cowok ceweknya. Ya sudah apa-apa. Tadi biar tidak cewek aja semua. Ya. Ini dah kasus kita sekarang, banyakkan cewek daripada cowok. Ini kasusnya itu. Gak apa-apa. Ya Marta, gak apa-apa ya. Sudah? Nah, sistemnya pameran gimana Pak Guru? Berarti kalian memamerkan pengetahuan yang kalian punya kepada rombongan masing-masing. Contohnya, poster A itu dikunjungi oleh rombongan nomor 1. Sudah? Rombongan nomor 1. Yang mempunyai poster A di rombongan nomor 1 siapa? Nah, Dwi kan? Yang lainnya tidak tahu apa isi poster A. Ya tidak? Ya, karena yang hanya tahu itu hanya Dwi. Sekarang tugasnya Dwi memamerkan hasilnya kepada rombongan yang lain dari kelompok yang lain. Mengerti? Mengerti? Yang keras nih. Mengerti? Ya, berempat nih suaranya nih. Coba mengerti? Mantap ya. Poster B siapa punya? Angkat tangan, nggak usah ragu ya. Bapak pun ganteng sendiri kan akhirnya. Dah? Kan punyanya Deva. Deva apa Parta panggilannya? Parta. Tugasnya Parta karena rombongan yang lain tidak mengetahui isi pameran, isi pengetahuan ini kan kamu kasih tahu, pamerkan ya. Karena ini tanggung jawabmu. Oke. Poster C siapa punya? Nah, Dedi ya. Ini Mahendra Desta. Jadi berarti seperti kelompok A sama B, kamu tanggung jawab untuk memamerkan hasilnya, mempresentasikan. Ya bahasanya mempresentasikan ke teman-teman rombongannya. Begitu juga di kelompok D. Siapa kelompok D? Ya, siapa punya? Ya, sudah? Setelah Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menjelaskan. Sudah? Dwi 10 menit, Marta 10 menit, Dedi 10 menit, ini 10 menit, Adi 10 menit ya. Dan setelah 10 menit kalian bertukar tempat atau berputar.
rombongan 4 ke kelompok yang poster A. Mengerti? Nah, sampai sini baru. Adi kan dia sudah menjelaskan tadi di poster D. Ya enggak? Di poster A dia tidak tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Hanya membaca di bahan ajar. Sekarang tugas yang punya poster A siapa? Ubid menjelaskan. Begitu juga seterusnya. Kelompok 1 ke sini yang punya poster B siapa? Kadek apa Komang? Kadek ya. Menjelaskan yang punya poster T di sini menjelaskan begitu seterusnya. 10 menit setiap orang. Gunakan waktu itu kalian untuk sesi tanya jawab, penggalian informasi, bertukar pendapat, ya. Mengerti? Mengerti di sini? Jawab mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, silakan mulai dari mungkin bisa bawa biar gampang, bawa sesuatu yang akan kalian mudahkan, misalkan pakai buku atau apa silakan. Tapi kalau misalkan kalian bisa langsung di sana menjelaskan, oke. Kalau itu bawa pulpen atau buku silakan. Silakan ambil buku tulisnya biar kalian mencatat informasinya lebih mudah. Ambil buku tulisnya masing-masing dulu. Nah, itu progres. Nanti jika kalian, jadi kan kalian berkunjung sambil mencatat pengetahuan yang kalian dapat. Awas jatuh. Awas jatuh. Oke. Itu nggak mau buku tulis. Wih, mau buku tulis? Aja tidak. Awas jatuh. Bawa pulpen dan bukunya. Kunjungan waktunya 10 menit. Saat Pak Guru bilang pindah, crossover berpindah. 1 ke B, 2 ke C, 3 ke D, 4 ke A, muter gitu. Sampai kalian ketemu lagi ke D yang 4, yang 1 ke A. Udah selesai. Setelah itu baru nanti Pak Guru jelaskan langkah selanjutnya. Sekarang kalian fokus sama pamerannya, yang berkunjung dengarkan, yang menyampaikan, yang presentasikan, yang presentasi gunakan waktu sebaik mungkin untuk memberikan pengetahuan kepada temannya. Ngerti? Ya, mengerti. Ya. Kalau dalam kita di Bali ini namanya melali sambil belajar, bermain sambil belajar, atau mepelesiran sambil belajar, jalan-jalan istilahnya. Nah, sekarang kita baru terbatas di sini. Siapa tahu nanti kita ada kesempatan, kita langsung praktek ke tempatnya. Contohnya bunga, bisa kita ke kebun bunga, melihat bunga-bunga. ASEAN, siapa tahu kita nanti kelas 6 semua ini kita berangkat ke Malaysia, kita tur wisata ke Malaysia. Mau apa enggak? Mau. Makanya berusaha ya. Siapa tahu loh. Oke? Fokus sama apa yang jadi perannya. Kalau mengunjungi berarti kalian mendengarkan secara seksama, gali. Karena informasi ini akan kalian berikan kepada kelompok kalian. Ngerti? Ya, nanti di sana kalian akan diskusikan lagi. Kalian akan merangkai materinya dari ide pokok, perkembangbiakan sampai ke sosial budaya negara ASEAN. Ya. Nanti dituangkan ke LKPD-nya. Semua ini ada. Sudah? Hitungan ketiga bisa kita mulai? 1, 2, 3. Silakan. Presentasikan masing-masing. Fokus sama perannya masing-masing. Ya. Membuat pembuatan Indonesia terdorong atas berbagai supiakan agama dan budaya seperti Setelah 3-4 hari dan agama Islam bakar tanaman akan muncul dan berupa tanah, tanaman jagung.
Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Ada uang Indonesia adalah rupiah. Dan ada jenis bunga yang ada di Indonesia seperti bunga jambul, kembang sepatu, dan mawar. Dan selanjutnya yang nomor 2 adalah Brunei, Brunei adalah negara yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Ini memiliki mata uang yang disebut dolar atau BND. Dan nomor 3 negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki luas wilayah besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer Kekaisaran ini menguasai sebagai besar daratan utama Asia Tenggara. Manfaatkan juga tanya jawab ya. Gak apa-apa. Sampai Setelah dengan presentasi tanyakan ke temannya. Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki mata uang yang berupa yen Jagung berasal dari yang keempat, Malaysia adalah negara federal yang isinya akan terdiri dari 13 negara di bagian dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara. Ini ada negara yang tidak Ada juga kardus yang dari Malaysia seperti P3, Ejerali, dan karena uang Indonesia adalah ringgit atau sepuluh negara Asia. Ya, baik. yang kelima negara Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip Kerajaan dan Raja Spanyol menjabat 16 saat dikuasai Spanyol pada tahun 1898. Spanyol menjalankan kekuasaan atas Filipina di Amerika Selatan. Setelah perang tanya Spanyol jawab aja, ngobrol-ngobrol. Amerika setelah pemerintahan
Dunia abad kedua dan yang terletak di bagian bawah berasa dan jadi pembuahan yang ada makanya ada pada tahun bahasa negara Republik Filipina diproklamasi pada tanggal 4 Juli 1956 dikenal sebagai mata uang Filipina adalah peso. ada yang berisi Bedanya populasi penduduk mata uang luas antara lain sebagai alasannya dan untuk naik buat supaya punya yang masuk masyarakat Malaysia dan dalam umat Islam tiba-tiba menjadi negara Brunei Indonesia jadi dua yaitu merah melambangkan merah melambangkan keberhasilan. sudah, silakan pindah rombongan selanjutnya. Ya, bagus. Begitu caranya. Lanjutkan sekarang. Gantian. Gunakan waktunya seefisien mungkin.
Perkembangan biosains pada saat Myanmar Indonesia sama dulu. Di sana punya Ubud ya? Tidak sama aja. Digabung itu cara bermainnya atau punya Ini adalah bendera yang paling tidak. dia Megawati. Selain jagung Yang ini bertanya apa yang paling terkenal di Singapura? Saya ingin bertanya. Coba bahasa Thailand. Yaitu bahasa Bangkok. Coba zigot pakai Z. Zigot. Zigot. Zigot terjadi hasil pembuahan dari karena dia generatif berarti kawin ada cowok. Kalau membedakan yang cowok cewek bisa, kalau hewan bisa masih ada beda. Nah tapi kalau di tumbuhan itu dia tidak akan lagi dengan kepala kucing berarti cara garis besar ya. Jadi kalau kita manusia gampang. saya tahu. Karena kalau dalam bunga contohnya nih setelah menjantan atau spermatozoid itu serbuk sarinya itu peleburan serbuk dari kepala sarina. Sedangkan fungsi kandungannya itu ya dalam rumah. Jadi biasanya nanti ini ada keterangan yang bilang untuk masalah kok bisa dia kawin. Kalau kita manusia, kalau batasan mungkin tidak seperti kawinnya manusia kita tahu, kawinnya hewan kita pasti tahu. Kawinnya burung seperti ini. Saya garis besar. Dari sini nanti berbuahlah yang namanya kalau hewan atau manusia itu di sini dia hamilnya untuk tumbuh individual. Apakah seperti ini berlaku pada bunga? Kalau bunga aja. Yang tadi dibahas apa? Kenapa apa? Nah, itu juga salah satunya caranya. Bedanya bunga jagung itu punya fungsinya. Selain jagung apa? Pernah lihat kok? Nah, kalau sebelum berbuah itu pasti ada kepala kutipnya, bunga kecil. Itu bedanya. Kalau dia mangga, dia ada mesinnya. Jadi sistem generasinya merah orang
Nah, berarti tetanggaan bahasa kita beda. Filipina dicampur tangannya oleh Spanyol karena dia pernah dijajah oleh Portugis. Makanya bahasanya Tagalog itu bahasanya Spanyol. Tetapi Indonesia sama. Indonesia Filipina jadi beda sama Indonesia kalau Myanmar sama-sama Filipina atau Thailand sudah, silakan berpindah. iPad-nya rombongannya, awas jangan ketinggalan rombongan nanti kesasar kamu. Ayo cepat, nanti kesasar. Ketinggalan busnya. Tidak perlu menjelaskan.
Kamu salah satu namanya dijadikan bahan makanan di makanan. Terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai sari, kepala putik, mahkota bunga, tangkai putik, dan benang sari. Bisa menunjukkan, bisa mungkin Yogi. Jadi yang lainnya yang tidak punya posternya ini tahu, oh di sini kepala putiknya, benang sarinya di sini ya. Di dalam poster B ini sudah jelas. Ya, yang lainnya yang rombongan 3 sudah jelas dilihat. Nah, Yogi membantu untuk menunjukkan ya. Di sini juga nanti dijelaskan alur perkembangan generatif. Ya, bagus, lanjutkan. Yang lainnya jangan lupa sesi tanya jawab ya. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ini saya punya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan di awal dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala putik. Nah, ini kan Setelah terjadinya tentang penyerbukan, kondisi geografis. pada serbuk sari, Malaysia sama tumbuh Indonesia itu gunung berdekatan serbuk sekali. sari yang menuju ke ruang bakal biji. Ada perbedaan Kemudian dan persamaannya. serbuk sari yang akan Persamaannya kita masuk ke sama-sama tahu ruang lah, pada sering nonton bakal di biji TV, bahasanya melalui hampir sama. bulu serbuk Ya kan? sari. Hampir sama, mungkin ada Di sedikit dalam ruang perbedaan. bakal biji terjadi Tetapi dari pembuahan, segi sosial yaitu budaya peleburan pemerintahannya yang beda. serbuk Sedangkan sari dari atau Malaysia sel juga kelamin tetanggaan. jantung Tetapi atau perbedaan Sperma sosial budaya. tersebut. Kenapa ini dijajah oleh dengan Portugis? Sedangkan kita dengan berada kepala sama putik atau Nah, ini di sel sini kelamin nama betina atau Filipina sel diambil telur. dari Philip. Nah, bagus nih dari Hasil dari Raja Philip. Dia dari Spanyol. pembuahan adalah zigot. Zigot Spanyol, berkembang di- menjadi makanya bahasanya lembaga. Filipina itu Lembaga lebih berkembang menjadi eh, bakal biji. dipengaruhi oleh Bakal Spanyol. biji berkembang menjadi Sedangkan biji Spanyol kalau kita dan adalah bakal bersama buah. dengan Malaysia. Kemudian Yang bersama presiden. Kemudian lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tapi kenapa lagi musik?
Lakukan sesi tanya jawab juga ya. Karena saking banyaknya radiasi jadinya merah. Dah waktunya selesai. Putar lagi sekali kembali. Ya. Nah, sudah. Ini kalian sudah perhatikan ke depan semuanya. Ini kalian sudah kembali ke rombongan awal. Jadi base kalian tadi sudah jalan, sudah sampai sekarang kembali ke Nah, setelah ini kalian sudah punya informasi ya. Berarti kalian kelompok 1 yang awalnya di poster A cuma Dwi aja yang mengerti. 3 orang ini udah mengerti kan? Di poster B yang awalnya Pak aja mengerti, yang lainnya juga mengerti. Begitu juga untuk individu yang lain. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian bawa informasi tersebut kembali ke kelompok awalnya, yaitu A. Sebentar dulu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Setelah itu kalian selesaikan LKPD hasil kerja yang ada di LKPD-nya. Mengerti? Nah, setelah ini kita kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Ya, tadi kita setelah mengatur bangku, anak-anak sudah kembali ke kelompoknya masing-masing setelah menjalani pameran pengetahuan. Kita tur tadi pameran pengetahuan. Menyenangkan anak-anak? Menyenangkan kok lemes. Menyenangkan anak-anak? Mantap sekali, karena kita bisa melalui sambil melajah. Bayangkan saja skala kelas kita ini sangat senang, apalagi nanti kita bisa keluar ya, keluar ke kebun binatang, melihat dengan langsung. Itu pameran pengetahuan secara langsung. Nah, dari tadi Pak Guru perhatikan sudah bagus. Ada yang mungkin beberapa menyampaikannya, mungkin ada yang kurang segala macam. Ada juga yang tadi bercanda. Nah, yang bercanda itu sekarang udah kembali ke masing-masing. Pak Guru panggil untuk mimpin kita ice breaking dulu ya, biar konsentrasi kembali. Konsentrasi dimulai. Oh, hafal, mantap ya. Karena tadi Pak Guru lihat ada yang ketinggalan bis tadi ya. Apa namanya? Rombongannya ya. Silakan Dedi maju ke depan bantu Pak Guru. Ya. Begini, Dedi akan mimpin ya. Ini bukan hukuman, bukan ini, tapi ini sebagai pelatihan kepercayaan diri. Ya, sebagai tadi yang perlu bilang, kita akan mengetes konsentrasi. Sudah? Ini apa namanya? Rambut. Telinga. Hidung. Mulut. Sudah? Nah, anak-anak ikuti apa yang dilihat, bukan yang dikatakan. Mengerti? Jadi sebagai modelnya contohnya begini. Apa nih? Kepala ya, kepala. Sepakati kita, kepala, telinga, hidung, mulut. Lakukan apa yang dilihat. Lakukan apa yang dilihat, bukan yang didengar. Apa sebaliknya? Ya. Lakukan apa yang didengar, bukan yang dilihat. Ngerti? Jadi Pak Guru nanti kamu megang anggota yang tadi 4 itu, tapi katakannya berbeda. Contohnya begini. Hidung, temennya yang melihat tidak boleh megang kepala, tapi megang hidung. Jadi pegang apa yang dikatakan, bukan apa yang diperagakan. Konsentrasi itu, ngerti?
Bukan Pak Guru mau apa namanya misinformasi ya, dalam artian Pak Guru kok ini dibilang hidung dah, ini permainan. Ya, jangan sampai ke sana di rumah ini tetap dibilang hidung dah. Ngerti kan Dedi? Dedi modelnya. Jadi nanti kalau ada salah Pak Guru lihat. Udah, kalau bilang hidung gitu Pak. Jangan telinga, tapi hidung. Temennya harus megang hidung. Pak Guru perhatikan siapa yang nanti salah. Kalau salah angkat tangan. Salah angkat tangan Pak Guru perhatikan kamu jadi modelnya. Siap Dedi? Mantap. Ayo. Mulut. Kepala. Telinga. Ketat, ini ketat terus ini. Hidung. Kepala. Ayo yang lambat, yang lambat. Mulut. Mulut. Iya. Jadi oke sama yang bagus. Bagus. Ya. Nah ini aja dulu baju. Obet nanti habis ini. Ya. Bagus, Dedi ngecohnya bagus. Bagus aja kaget. Wah, bagus. Nanti kan? Tadi. Silakan. Kepala. Ya. Mulut. Ayo yang lambat. Mulut. Jadi itu salah satu melatih konsentrasi setelah kegiatan panjang ya. Karena bukan misinformasi ya, tapi kalian mencoba fokuskan pada satu tujuan. Kalau tadi Pak Guru bilang katakan apa yang lakukan apa yang dikatakan, bukan diperagakan, berarti apa yang dikatakan. Nah, itu salah satu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, segitu aja ya. Lanjut sekarang tentang kegiatan selanjutnya. Ya. Sekarang anak-anak buka LKPD-nya tadi sudah dibagikan. Di sana ada hasil kerja untuk pertemuan kedua. Kerjakan situ. Gunakan informasi yang kalian telah dapatkan dari berkeliling atau mengunjungi pameran pengetahuan. Iya, di bawahnya ini langsung. Tulis langsung di sana. Ya, isi. Ya, apa namanya? Buat jawab apa yang kalian tanyakan, coba isi jawabannya. Apakah sudah benar atau tidak? Ini salah satu langkah untuk menyusun wacananya. Ya, semua. Makanya LKPD-nya perhatikan itu mencakup semua materi yang sudah kalian kunjungi. Kerjakan langsung di sana nanti dikumpulkan. Ya, dia gambar sama kerjasama ya, jangan ada yang bengong. Gunakan bahan ajarnya boleh, manfaatkan. Tapi kalau memang tadi sudah berkunjung itu sudah informasinya sudah jelas sekali.
Rawi. Ang mga kadang manipis. Oh, ini. Ini yang kita ini pokoknya bagus. Di mana saja. Buat kita kan ide pokoknya. Iya, iya. Kita sudah ada di penghujung kegiatan. Mari kita refleksikan poster yang dibuat oleh berkelompok. Ya, setelah anak-anak ini barusan selesai LKPD-nya, lihat poster yang Pak Guru pampang di depan. Ini poster kelompok A. Ya, membahas tentang ide pokok suatu wacana. Nah, dari desainnya memang kurang menarik karena tidak berwarna. Tapi dari isinya sudah, penyampaiannya sudah diisi ide pokoknya, warnanya aja, gambarnya padahal bagus. Ya, mungkin kekurangan waktu, manajemen waktu apa bagaimana. Ya, ini sudah bagus. Beri salut. Selanjutnya kelompok B, perkembangan interaktif. Ya, lihat gambar bunganya sudah lumayan bagus, hanya saja mungkin keterangan penulisan alur perkembangbiakannya. Ya, ini agar Pak Guru tidak lagi ngulang seterusnya karena ini mungkin hal sepele tapi sangat-sangat fatal, yaitu penulisan huruf kapital, huruf-huruf baku, karena dari kelas 1 kalian sudah belajar. Ya, seterusnya tingkatkan lagi. Untuk desainnya sudah bagus, hanya saja ini loss, terus apa namanya, penjelasannya kurang menarik. Ya, tapi sudah gambarnya sudah bagus. Beri salut. Kelompok C. Ini membahas tentang sosial budaya negara ASEAN 5 yang pertama. Dari gambarnya sudah bagus, ya, isiannya sudah mungkin ada beberapa yang kurang. Kayak Malaysia cuma sedikit, ya. Bisa mungkin lebih dalam lagi. Ya, untuk gambar-gambar apanya, benderanya udah hampir bagus. Ini kamunya aja yang agak susah ya. Ya. Udah, beri salut. Terakhir ya 5 sisa ASEAN. Sisa negaranya ini lebih variasi lagi. Kalau tadi gambarnya aja, sekarang ada petanya. Ini karena bersebelahan, mungkin di gambarnya 3, sisanya hanya gambar 2 bendera saja. Nah, untuk isian teksnya mungkin lebih jelas lagi. Ya, tapi ini udah bagus gambarnya,
udah ada warnanya kita narik ya. Beri salut. Mantap ya. Udah, kalau sudah sekarang kumpulkan yang satu ini. Nah, sebelum itu guru lihat kayaknya ada yang lemes-lemes nih. Mari kita Konsentrasi dimulai. lanjut ke refleksinya ya anak-anak. Tadi kan dari awal pembelajaran sempat Pak Guru sampaikan ini ya tentang bunga. Jelas namanya bunga kembang sepatu di Indonesia. Bagaimana ya caranya tumbuh? Wah, ini poster kelompok 2, ini kelompok B. Nah, coba yang lain bagaimana ya caranya tumbuh? Dwi silakan. Dengan cara berkembang biak, dengan cara generatif atau kawin. Ataukah Kawin. kawin ya, berarti bunga kembang sepatu ini mempunyai yang namanya sel jantan dan sel betina. Tepuk tangan buat Dwi dulu. Apakah bunga saja Pak Guru? Apakah bunga saja yang perkembangbiakannya generatif? Tidak. Tidak. Apa contohnya yang lain? Durian. Ya, Durian. yang tumbuhan. Durian. Durian. Belimbing, jambu. Jagung. Mangga. Ya, yang sering kita lihat ya ada mangga, belimbing gitu. Ini sama. Bedanya bunga hanya menghasilkan sebuah bunga yang tadi ada penjelasan poster 2 daging buahnya. Kalau mangga itu ada buahnya, buah mangga, belimbing. Jadi tidak hanya pusat pada bunga. Itu generatif dari kata-katanya itu berarti secara kawin. Ya. Kenapa ini penting? Nanti di pertemuan selanjutnya pasti ada yang tidak kawin, Pak Guru. Pasti ya. Tapi kita di sini penggalian materinya dulu yang generatif. Ya. Di negara tetangga ada tidak ya? Ada tidak? Ada. Kedui lagi? Ada. Di mana? Di negara Malaysia. Di negara Malaysia. Ya. Apa namanya nanti? Bunga raya. Kembang raya atau kembang raya. Ini salah satu faktornya apa? Karena kita tetanggaan. Jadi faktor lingkungan atau apa namanya Geografis. geografisnya, iklimnya sehingga tumbuhan yang tumbuh di sana hampir sama. Apakah ini mempengaruhi sosial budayanya? Jelas. Karena bunga ini bisa jadi manfaat saat apa? Hari raya. Ya. Hari raya. Jadi dekorasi rumah dan segala macam. Ya. Nah, berarti dari sini. Nah, untuk selanjutnya pasti akan dibahas yang tadi. Selain dari ASEAN dari segi sosial budaya, juga akan dibahas dari politik, ekonomi, pendidikan. Perkembangbiakan juga seperti itu. Dari ini generatif pasti ada namanya vegetatif. Ya, berarti. Nah, untuk itu kalau refleksi pembelajaran kegiatannya apakah menyenangkan hari ini anak-anak? Menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Syukur ini menyenangkan. Jadi anak-anak kita sudah lewati jam. Bagian mana menyenangkan? Bagian ketika tur dan mencatat. Tur dan mencatat. Oh, yang jalan-jalan itu ya. Jadi anak-anak berasa kalau kita kan ruang lingkupnya di sini, siapa tahu nanti kita keluar. Kalau kita ke Malaysia beneran kan? Tahu. Ngapain ke Malaysia? Mau membuktikan Pak ada nggak kembang sepatu di sana gitu. Jadi ke Malaysia lihat kembang sepatu ada, pulang lagi. Ya itu kan baru sekali sih, siapa tahu dan kita ke kebun binatang, pamerannya kita lihat binatang apa namanya perkembangbiakannya atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di kebun binatang. Ya. Kalau begitu mari kita ukur pengetahuannya dengan tes. Tesnya kita pakai dengan pakai kuisis. Apa? Mana nih jelek? Cobain dengan skill yuk. Ini siapa nih? Siapa nih? Tahu? Coba sini. Siapa nih? Siapa nih? Tak. Siapa nih? Sudah ditikah. Ini sini nih. Ini. Ini Pak Guru apa saja ya? Ini ya. Sudah jelas. 16 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini.
adeng Nelo deh ini. ini Boleh nih ini. ding Pak, Pak, ya nanti kalau udah selesai boleh lagi Pak. saya lihat nanti ya. Pak, boleh. Ayo, 2 orang lagi belum join the live view. Happy Bobby. Ari. Ya deh. Ari. Tangan ke atas. Kemudian kan anaknya. Beda macet ya bagus ya. Ya. Ya, Nana udah siap, udah di tempatnya masing-masing. Ada yang pakai HP, pakai laptop karena ini online bisa diakses di mana saja. Pak Guru sudah siapkan, Pak Guru sudah masukkan kuda, Nana juga sudah masuk semua. Surprise nih. Dan sekarang kita start. Ada 15 soal. Ungu dong. Hasilnya bisa dilihat. Langsung naik. Langsung di atap. Musiknya, soundnya mati ya. Ini ada musiknya tuh. Ini ya ada Iya, ininya iya, ya, gua 50-50 ya. Dari si depan nyadip coy. Di Gede Pertama di oh bukan di Komang Dipa. Dwi Novia Sari. Yang ranking itu bukan yang penting, yang jelas anak-anak pahami tesnya biar mengerti. Ranking hanya bonus. Iya, turun dong. Ini dia tuh. Ini bukan aneh. Aduh, ya kalah-kalahannya kamu gendebos sih. Bantai lagi gak sih?
Ini Obit nomor 1 dong. Ini yang lain yang mau kalah. Kita ngicip dulu. Ting ting ting. Ting 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 ting. Dia nomor 2 teman. Ting 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 ting. Dulu yang ada nggak kalah. Oh, supersonik coy. Apa ini? Lah. Ini gimana ini? Semua ini termasuk. Kali aja dulu ya. Kali aja nggak apa-apa. Lah, Pak, bukannya Kamboja termasuk ASEAN? Apa? Kamboja? ASEAN yang pertama. Kamboja bukan Pak. pertama. Oh, di sini nggak ada yang pertama. Baca soalnya 5 anggota pertama ASEAN. Oh, kalau saya nggak, yang termasuk di ASEAN saja. Oh, 5 anggota, semuanya ASEAN itu yang 4 ABCD itu, tapi hanya 1 yang bukan pertama. Nah, sudah segitu aja. Itu dah. Jadi nomor 12 negara yang bukan anggota pertama organisasi ASEAN. Kamboja bukan. Karena ini sudah selesai, kamu jawab aja. Alamnya teliti ya soalnya ya. Konden minggu. Oh, dah. Konden. Cakap konden. Organ, Alien ada nih. udah. Organ kasih nanya apa? Kasih apa? Dan. Dah. Teng 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 teng. Bilang ya enggak sih? Ulang? Kerugian yo. Tapi ulang? Gadingnya doang. Udah mana? Nah, udah sekali aja. Wah. Cukup aja sekali. Yang penting udah ada namanya sana. Pengetahuan. Nah, ulang kan soalnya sama. Udah tahu mana yang benar. Itu dah. Yang remedi. Udah semua ya? Belum. Udah belum? Lah, Oh, belum. Oh, ini. kok hilang skillnya? Hilang skillnya. Ini yang belum aja. Ada N, tulisannya M. Ada N, siapa ada N? Ini Ari. Saya Ada N. Ada N. Betul sih. Nomor 5. Iya. Rawang dan diulang. Yang ulang sini kelihatan. Ini ada bintangnya yang ulang. ya, saya nomor 9. Enggak boleh ngulang, Pak. Nanti ada tes biar soalnya beda Pak Guru. Oke. Ini kan kalau Oh, tes yang lagi ya ulang soalnya tuh. sama pakai mati. Yang mata nomor kuda. Nomor 5. Gara-gara lost track mah. Belum dapat maksimal, Bang. Belum. Patut bingung. Pembenaran asik. Kenapa tuh?
Penerapan kalau 7. Langsung nomor 7 dong. Ngecek dulu guys. Nah, gimana hilang skill yang Patuh ini sih. Patuh mereka rambut dia hilang. ada nih yang ada skill hilang skill timpal Kan ada skillnya dan palingan glitch. Wah, di kancen kali glitch coy. Darugat ini. Kopi dong ya. Keren. Oh, siapa nih? Keren adanya. Pencet. Cek buku dalam. Kenapa nih? Langsung kena sensor dong. 53% dong. Pantes Benar 8. jadi di mana? Ya. Jadi duit. Cek. Anak 16 tuh. Yang kian nanya, 18. Oh, ide ini sih ada. Hah? Ya non nih. Alien itu yang cepok. Ajan, Yobet Ben 2. Sih? Oh, sih. Oh, ini tuh juga tuh. Udah semua ya? Ari Ben udah nih. Udah, peguru N kan. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Selanjutnya ini baru kasih soal yang berbeda tadi ya. Tingkat 6 coy. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan yang sangat lumayan menyenangkan dan padat ini ya. Sebelum selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi nomor 1 si Obit, silakan Obit pimpin. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Ya, silakan rapikan ini ya, apa namanya?